Bab 57, 58, dan ke-59. Dengan wajah datar, kakek Zimmer tidak merubah keputusannya. Mandy Zimmer lahir sebagai seorang gadis yang tidak dicintai. Sekarang, dia telah menyebabkan masalah besar. Mengusir keluarga mereka akan semakin membuat Mandy merasa tidak pernah dicintai dari keluarga Zimmer. Tepat ketika Mandy dan Lillian Yates pasrah tak berdaya sambil kebingungan, Harvey York, yang awalnya hanya diam dan menonton di samping, tiba-tiba berdiri dan berkata, "Kakek, menurutku kau tidak adil." "Apa? Tidak adil? Hahaha." Beberapa orang yang awalnya tegang tidak bisa menahan tawa di ruangan itu. Harvey sangat lucu. Apa yang akan dia lakukan kali ini? Apa dia pikir punya hak untuk berbicara sebagai menantu pecundang yang hanya menumpang hidup? Menyebut kakek sebagai orang yang tidak adil? Apakah dia bodoh? Apakah dia pikir keluarga adalah panggung akting? Kakek Zimmer adalah pria yang berpendirian teguh. Dia selalu melakukan apa yang sudah dia putuskan. Beraninya menantu pecundang ini menilai kakek sebagai orang yang tidak adil. Pandangan semua anggota keluarga kini tertuju pada Harvey. Mereka menganggap Harvey sudah gila. "Apa katamu?" Kakek Zimmer mengerutkan kening. Dia menatap Harvey tidak senang. Harvey mengucapkan setiap kata dengan tegas. "Insiden tentang kontrak itu belum diselidiki secara menyeluruh. Kakek mengatakan bahwa itu adalah kontrak palsu dan menyalahkan istriku. Kakek bahkan mau mengambil kembali perusahaan yang berada di bawah namanya dan mengusir kami dari keluarga Zimmer. Kenapa terkesan kau tidak menanggapi masalah ini dengan serius?" Kakek Zimmer mencibir dan menatap Harvey. "Jadi, maksudmu aku gagal melihat kebenaran dan telah salah menuduh Mandy. Lalu sekarang kau, cucu menantu yang hanya menumpang di rumahku, berani mengajarkanku dan menasihatiku bagaimana cara untuk mengambil sebuah keputusan dan melihat kebenaran." Harvey dengan cepat dan tepat mengangguk, membuat kakek Zimmer semakin emosi. Zack Zimmer tidak bisa lagi menahan diri. Dia memukul meja dan mencaci. "Kau pikir kau siapa? Kami sedang rapat keluarga di sini. Sejak kapan kau memiliki hak untuk berbicara dan bahkan memberitahu kami apa yang harus dilakukan?" Harvey mengangkat kepalanya dan menatap Zack dengan sinis. "Aku hanya meminta kakek Zimmer menyelidiki masalah ini dengan jelas sebelum menyimpulkan dan membuat keputusan. Kau merasa bersalah? Atau jangan-jangan sebenarnya kaulah yang mengacaukannya, lalu menyalahkan Mandy karena kau tidak mau disalahkan?" "Omong kosong!" Zack langsung mengumpat. Dia ingin menampar wajah Harvey. Namun, dia tiba-tiba menahan diri karena takut ketika memikirkan parahnya dia dianiaya saat insiden Don terakhir kali. Dia ketakutan saat ini. Dia tidak berani melangkah maju, hanya menatap Harvey sambil cemberut. Harvey masih menatap Zack dengan dingin lalu berkata, "Jika bukan kau, kenapa kau begitu marah?" Zack tidak bisa lagi menahan emosinya. Dia berkata, "Harvey, beraninya kau memfitnahku. Lihat saja, aku akan menyuruh seseorang untuk membunuhmu." Bab 58. Harvey York tersenyum. "Zack, kau kira tidak ada yang tahu apa yang sudah kau lakukan? Kau tahu apa? Apa yang akan dilakukan oleh seorang petugas kebersihan sepertimu?" Zack Zimmer berteriak, "Kakek, orang ini mau mengacau di sini. Cepat minta seseorang untuk mengusirnya." Sementara itu, kakek Zimmer berkata dengan sombong, "Harvey, aku memberimu kesempatan hidup di sini karena kau masih dianggap sebagai anggota keluarga. Sekarang berlutut dan minta maaf pada Zack. Kalau tidak, jangan salahkan aku untuk bersikap kasar terhadapmu." Kakek Zimmer bahkan tidak melihat ke arah Harvey ketika dia mengatakan hal ini. Semua anggota keluarga juga bersikap angkuh saat mereka melihat lelaki tua itu mengatakannya. Dia yakin pencabutan investasi itu terjadi karena kecurangan kontrak. Dia tidak memikirkan ada kemungkinan lain. "Berlutut pecundang. Patuhlah dan berlutut. Kami sudah baik hati memberimu belas kasih. Zack, suruh dia berlutut. Jika dia tidak berlutut, dia tidak akan bisa keluar dari rumah ini. Ya, dia hanya sampah. Dia bahkan mengatur kita apa yang harus kita lakukan. Dia pikir dia siapa?" Di saat yang sama, Lillian yang berada di samping Harvey berbicara dengan cemas. "Harvey, cepatlah minta maaf pada kakek. Kau malah membuat situasi semakin rumit daripada memberikan solusi. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini." Mandy juga sangat cemas.
Harvey, jangan bicara omong kosong. Mandy sangat putus asa saat ini. Dia awalnya mengira suaminya akhirnya membuat sedikit kemajuan. Namun, masih belum cukup. Bisakah dia tidak membuat kakek Zimmer agar tidak marah? Ia bahkan menuduh Zack di saat yang kritis seperti saat ini tanpa ada bukti. Apa dia pikir dia akan membantu jika berbuat seperti ini? Tatapan mata Lillian semakin sinis. Harvey sungguh tidak berguna. Memang dia mengendarai Panamera. Lalu, dia hanya seorang pengemudi. Dia tetaplah sampah yang tidak berharga. Situasi sebelumnya sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Mandy. Sekarang, Harvey memperburuk keadaan yang malah lebih merugikan. Lillian tahu bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan saat ini. Seandainya bisa, dia ingin sekali menampar wajah Harvey lagi. Namun, hanya Harvey yang tetap tenang sementara yang lain mengejek seolah-olah tidak peduli. Dia pasti tidak punya niat untuk berlutut. Sebagai gantinya, dia menatap kakek Zimmer dengan penuh keyakinan. Bab 59. Kakek Zimmer mencibir dan berkata, "Panggil penjaga keamanan. Dia harus berlutut. Meskipun dia tetap menolak, dia harus berlutut." Seseorang segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil penjaga keamanan di kediaman Zimmer yang berdiri di dekat pintu. Petugas keamanan itu bergegas masuk dan segera bertindak. "Kenapa terburu-buru? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan bicara. Kau takut padaku?" Harvey York tersenyum. Dia kemudian mengangkat ponsel Mandy dan membuka aplikasi untuk mencari sesuatu. Setelah itu, dia memutar video dan menyambungkan video tersebut di televisi besar yang terpasang di aula rapat. Berita hari ini telah ditemukan bukti baru dari kejadian di York Enterprise yang sedang viral di media sosial. Pihak York Enterprise mengungkapkan bahwa pria yang berasal dari keluarga Zimmer ini diusir dari York Enterprise karena dia melakukan pelecehan seksual terhadap karyawan resepsionis di perusahaan. Perusahaan tidak datang untuk mengklarifikasi masalah tersebut untuk melindungi karyawan mereka. Namun mereka menyatakan bahwa mereka berhak melapor ke polisi. Semuanya silahkan menonton videonya. Segera gambar di layar berubah dan kebetulan itu adalah rekaman kemanan ruang resepsionis York Enterprise. Di layar terlihat Zack Zimmer sedang menganiaya gadis muda di meja resepsionis dengan tatapan cabul dan dia segera dihentikan oleh Evan Xavier. Kemudian beralih ke rekaman Zack yang diseret keluar dari gerbang perusahaan oleh dua penjaga keamanan. Dalam adegan itu, video diberhentikan tiba-tiba, seluruh layar menjadi hitam, beberapa orang yang menontonnya kini tercengang. Gambarnya memang agak kabur, tapi dapat dikenali bahwa mereka semua berasal dari keluarga Zimmer dan mengenal satu sama lain. Orang dengan perilaku tidak senonoh di York Enterprise itu sangat mirip dengan Zack. Ini, apa yang sedang terjadi? Meskipun kakek Zimmer sudah renta, namun dia masih bisa melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi pada video yang ditampilkan pada TV besar tersebut. Dia kemudian mulai bingung. Harvey tidak menjawabnya. Dia hanya sedikit tersenyum dan melirik Zack. Saat ini, Zack bergidik dan wajahnya menjadi pucat. Dia pikir dia bisa lolos saat pertama kali melihat videonya. Namun, ketika dia terus menatap adegan yang dihentikan itu, dia sendiri kini yakin bahwa dirinya lah orang yang ada di video itu. Pada saat ini, Zack sedang berada di ambang kehancuran. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia sudah menjadi viral di media sosial. Ini terlalu berlebihan baginya. Jika York Enterprise menelpon polisi, hidupnya akan hancur total. Dia akan didakwa melakukan tindakan penganiayaan dan tersangka pelecehan. Tidak bisa mengelak lagi. Harvey tersenyum dan melanjutkan. Video ini sudah menjadi trending di media sosial sejak siang ini. Aku rasa orang ini tampak familiar tapi tampaknya tidak perlu ragu lagi siapakah dia. Lalu aku mendengar bahwa York Enterprise telah mencabut investasi untuk keluarga Zimmer. Aku punya asumsi dan kesimpulan tapi aku tidak tahu apakah kakek ingin mendengarkannya. Kakek Zimmer yang sempat naik pitam kini menjadi penasaran. Katakan, kakek, coba bayangkan jika keluarga kelas 3 atau kelas 4 datang untuk meminta kerja sama denganmu tetapi dia melecehkan salah satu karyawan wanita di Zimmer. Apakah kau masih akan bekerja sama dengan mereka? Harvey beranalogi. Meskipun kakek Zimmer cemberut, dia menyahut dan menjawab. Tidak. Bukankah masalah ini sudah terpecahkan? Harvey mengangkat bahu. Istriku sudah melakukan negosiasi kontrak.
Tetapi ada orang yang mengambil keuntungan dalam kesempitan dan bahkan pergi ke perusahaan untuk menganiaya salah satu karyawan perempuan di sana. Mungkin karyawan wanita itu adalah pacar Cheo. Harvey merasa sedikit bersalah saat menyampaikan pemikirannya. Dia melirik Mandy dan melihatnya tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian melanjutkan. Jadi, bagaimana alasan tepatnya kontrak ini gagal? Bukankah jawabannya sangat jelas? Ekspresi Zack berubah. Dia memelototi Harvey dengan tajam, tampak amarah memuncak dari wajahnya. Harvey, pikirkan tentang konsekuensi dari apa yang kau katakan. Menunjukkan video dan mengatakan bahwa itu adalah aku, bahkan mengatakan bahwa kerjasama dengan Young Enterprise dihentikan karena aku. Kau harus mengerti apa konsekuensinya memfitnahku. Zack mengancam, dia mencoba menutupi rasa paniknya. Sementara itu, kakek Zimmer berkata dengan tegas. Zack benar. Ini bukan hal sepele. Harvey, dari mana kau mendapatkan video ini? Apa kau membayar seseorang untuk membuatnya karena ingin membantu Mandy istrimu? Pada saat ini, meski sudah ditunjukkan dengan bukti, kakek Zimmer masih menolak untuk percaya bahwa investasi tersebut dibatalkan karena cucunya yang dia bangga-banggakan selama ini menganiaya seorang gadis di meja resepsionis. Anggota keluarga Zimmer yang lain hanya saling memandang. Namun, kemudian seseorang berkata setelah beberapa saat, "Itu benar. Gambarannya sangat kabur. Meskipun agak mirip dengan Zack, mungkin saja itu bukan dia."